Hi everyone, welcome to And Here We Share. Media sosial yang dipenuhi oleh update kehidupan orang lain, informasi baru yang tidak berhenti, dan tren yang sedang dibahas orang-orang membuat sebagian penggunanya mengalami FOMO atau Fear of Missing Out. Apa itu Fear of Missing Out? Menurut Merriam-Webster Dictionary, fear of missing out is a fear of not being included in something, such as an interesting or enjoyable activity that others are experiencing. Sementara menurut Cambridge Dictionary, fear of missing out is a worried feeling that you may miss exciting events that other people are going to, especially caused by the things you see on social media. Yang secara garis besarnya berarti seseorang merasa takut atau cemas apabila mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan atau momen yang menarik dan diikuti oleh banyak orang lain. Hal ini disebabkan oleh hal-hal yang dilihat individu tersebut di media sosial. Seperti uang logam, FOMO memiliki dua sisi baik dan juga sisi buruk. Apabila FOMO dilakukan dengan porsi yang normal dan wajar, maka FOMO memiliki dampak yang positif bagi individu. Di antaranya adalah yang pertama, individu jadi terdorong untuk mengeksplor aktivitas baru dan pengalaman baru yang ia lihat melalui media sosial. Kemudian individu dapat termotivasi untuk mencapai pencapaian orang lain dengan cara yang positif, misalnya mengikuti summer course, mendaftar internship karena orang lain melakukan hal yang sama. Lalu, individu juga akan memiliki wawasan yang luas mengenai apa yang terjadi saat ini, dan yang terakhir, apabila individu menggeluti bidang digital marketing, maka FOMO dapat menjadi hal yang baik untuk mengikuti tren dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Namun, di sisi lain, FOMO juga dapat menghasilkan dampak yang buruk. Yang pertama, FOMO dapat menurunkan tingkat kepuasan dalam hidup atau life satisfaction. Yang kedua, FOMO dapat menimbulkan gangguan tidur karena penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, FOMO juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri dan rasa keberhargaan diri seseorang karena terus membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang terakhir, pada taraf ekstrimnya, FOMO dapat memunculkan gangguan kecemasan dan juga depresi. Nah teman-teman, dampak buruk inilah yang harus kita hindari bersama-sama. Kita harus belajar untuk menerima dan mengupdate informasi sewajarnya agar tidak terjerumus ke dalam FOMO yang buruk. Salah satu caranya adalah dengan melakukan social media detox atau menjauhkan diri dari media sosial. Bisa dengan menguninstall aplikasinya atau melogout akun kita sementara. Di sini telah hadir seorang speaker yang akan bercerita mengenai pengalamannya menjalani social media detox. Yuk kita dengarkan dan petik pelajarannya bersama-sama. Halo teman-teman semua, selamat datang di And Here We Share episode ke-7. Hari ini kita sudah kedatangan seorang speaker untuk sharing dengan kita terkait pengalamannya yang sesuai dengan judul kita hari ini ya, bisa dilihat di bawah semuanya. Speaker hari ini itu sudah jadi partner aku untuk belajar juga, berkembang juga bareng-bareng dari tahun 2018 ya, Via. Udah ikut kepanitiaan bareng, terus juga kita sama-sama belajar lagi dari kesalahan kita dan sampai di titik di mana sekarang Via udah megang kegiatan sendiri dan aku juga mendampingi kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan dulu dengan Via dan juga menyapa Via nih hari ini. Gimana sih kabarnya? Halo Via, gimana kabarnya hari ini? Halo Andin dan teman-teman And Here We Share semua. Kabarku alhamdulillah baik. Gimana nih Andin kabarnya juga? Sedang kurang baik ya, Vi, seperti yang kemarin diketahui. Masih aman. Ya semoga Andin juga kembali baik lagi ya teman-teman seperti semula, dan aku harap juga semoga teman-teman yang menonton ini dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis. Amin, ya rabbal alamin. Nah, setelah didoain sama Via nih yang baik hati, kayak kan opening langsung ngedoain kita biar kita sehat. Yuk kita kenalan sedikit lebih jauh dengan Via. Bagi aku kan udah tahu ya Via ini siapa. Tapi bagi teman-teman yang nonton mungkin ada yang siapa sih ini dan mau kenalan dong gitu. Boleh Vi, silahkan diperkenalkan dirinya. Oke. Halo lagi, halo lagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Lutfia Dara Sabrina. Biasanya aku lebih sering dipanggil Via atau Dara. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di S1 Fakultas Psikologi, dan tepatnya statusku saat ini mahasiswa semester 6, mau memasuki semester 7 di bulan September ini. Mungkin itu sih yang bisa dikenalkan, Andi.
Oke, asik banget ya. Sebentar lagi semester 7, kesibukan baru, tantangan baru, tapi semoga semuanya lancar. Mohon didoakan ya teman-teman, kita lancar menghadapi seluruh tantangannya. Sekarang Via lagi sibuk apa nih, Vi? Untuk saat ini mungkin aku sibuk dengan tugas-tugas perkuliahan aja ya Dinia, terus juga dengan urusan-urusan kegiatan kemahasiswaan gitu, organisasi kemahasiswaan, lalu juga sibuk mempersiapkan diri untuk menyusun tugas akhir di semester depan kayak gitu, terus juga lagi senang mungkin mengeksplor hal-hal baru kayak gitu aja. Seneng banget, Vi, kita dengarnya kamu kayak terlihat bisa take a time for yourself gitu. Kayak itu tuh berharga banget gitu ya. Dan kebanyakan kita sering banget miss untuk menyediakan waktu buat diri kita sendiri untuk belajar hal-hal baru. Nah, tanpa berlama-lama lagi, bolehkah sekarang Via menceritakan terkait judul kita hari ini gitu? Apakah Via punya pengalaman dan gimana Via menjalani social media detox ini? Oke, boleh banget ya teman-teman. Mungkin di sini aku ingin bercerita aja pengalaman aku melakukan social media detox ini bukan sebagai ahli atau apa, hanya ingin berbagi aja sama teman-teman semua. Mungkin apa yang mengawali aku akhirnya memutuskan untuk social media detox ini sebetulnya berawal dari kehidupan aku di semester 6 kemarin gitu ya. Di mana semester 6 ini tidaklah mudah gitu bagi aku. Banyak sekali tantangan-tantangan yang mungkin seringkali buat aku ingin menyerah aja kayak gitu. Dimulai dari merasa tugas-tugas itu terus berdatangan gitu ya teman-teman, nggak kunjung selesai, terus juga dapat teman sekelompok yang tidak sesuai harapan, terus juga merasa udah bekerja keras sebaik mungkin gitu ya, tapi kok penghargaan yang saya dapatkan itu kurang sepadan gitu ya. Contohnya misalkan uh, mengharapkannya sih mendapatkan pujian dari dosen, tapi ternyata tidak kayak gitu. Itu tuh rasanya berat sekali lah bagi aku sendiri kayak gitu ya. Dan aku pun awalnya merasa enggak deh, masih bisa survive gitu dengan itu, karena berpikir oh mungkin ini hanya lelah aja kayak gitu, terus butuh istirahat aja sih, karena kan setiap semester pun pasti punya challenge-nya tersendiri ya teman-teman kayak gitu. Tapi di samping itu semua pastinya sebagai anak remaja di era modern ini, untuk aku berhubungan terus keep in touch dengan lingkungan sosialku pasti nggak lepas juga dari yang namanya media sosial kayak gitu. Nah, sembari aku survive gitu ya, mengerjakan tugas, semua kegiatan-kegiatan yang padat di semester 6 ini, aku seringkali sambil sekali-kali mencari hiburan di media sosial gitu ya. Contohnya misalkan Instagram, scrolling kayak gitu. Karena menurut aku media sosial tuh saat itu gitu ya, bagi aku tuh media sosial adalah hiburan kayak gitu. Aku bisa melihat konten-konten lucu gitu ya, terus abis itu juga melihat cerita-cerita keseharian dari orang-orang terdekatku gitu kan, terus juga ya sekedar ingin tahu aja sih gitu kehidupan teman-teman aku di luar sana tuh saat ini seperti apa sih kayak gitu. Tapi sampai pada akhirnya aku tersadar gitu ya, kalau misalkan media sosial ini tidak lagi menjadi hiburan gitu bagi aku. Karena aku melihat orang-orang sering kali gitu kan membagikan apa yang ya itu memang hak mereka gitu ya, untuk membagikan apapun yang mereka ingin sharekan gitu, seperti misalkan pencapaian mereka atau mungkin sekedar apa ya, sesuatu yang membuat mereka bahagia kayak gitu kan. Nah, di kondisi tersebut dibarengi dengan aku yang sedang merasa kesulitan juga gitu ya dengan hidup ini, terus abis itu juga merasa frustrasi karena beberapa hal tidak terjadi sesuai dengan harapanku. Kemudian media sosial ini tuh justru membuat aku semakin terpojoki gitu, merasa terpojoki. Hanya bisa bertanya-tanya aja, kok mereka enak banget ya udah lulus gitu, misalkan ngelihat kakak tingkat yang udah pada sidang gitu, terus abis itu kok aku masih di sini aja kesulitan, terus kok dia hebat banget ya bisa dapet penghargaan ini penghargaan itu, terus ngelihat orang lain juga bersenang-senang misalkan nongkrong di kafe gitu ya, kok enak banget sih dia senang-senang aja, kok dia juga bisa sih ada waktu nongkrong di kafe yang lagi ngehits gitu ya. Terus juga ngelihat misalkan teman-teman yang punya waktu untuk merawat diri terus sampai secantik itu gitu ya, sementara di sini aku merasa aku kayaknya sulit gitu untuk mendapatkan pencapaian seperti mereka kayak gitu. Di sini aku bahkan
mengalami di mana harapan aku tuh tidak terrealisasikan kayak gitu. Dan saat itu aku hanya bisa uh, rendah diri ya yang aku rasakan, kemudian juga aku jadi ngerasa gak percaya diri, dan ada juga hanya cemas, bahkan gelisah gitu tentang aku ke depannya seperti apa. Bisa nggak ya aku seperti mereka gitu, bisa nggak ya aku mencapai itu, kayak gitu. Nah, saat itu dengan perasaan tersebut gitu ya, bukan malah justru membangkitkan aku gitu ya untuk bekerja keras dan bangkit biar bisa mencapai seperti apa yang orang lain capai gitu, tapi aku justru malah terlarut dengan kecemasan dan juga semakin gak ada dorongan untuk melakukan apa yang seharusnya aku lakukan kayak gitu. Setiap hari aku malah scrolling Instagram terus karena aku merasa takut untuk ketinggalan tentang mereka-mereka semua gitu, tentang apa sih yang udah orang lain capai saat ini kayak gitu. Mereka udah sampai mana ya, udah berhasil nggak ya kayak gitu. Nah di situ aku pun semakin tersadar gitu lebih jauh lagi kalau misalkan dengan aku menggunakan media sosial tuh justru bukannya aku bisa mengeksplor banyak hal baru gitu di luar sana. Karena kan seharusnya seperti itu ya teman-teman, kita bisa dapet ini banyak wawasan di luar sana dan tidak terbatas waktu dan jarak gitu dengan media sosial ini. Tapi hal ini yang aku rasakan malah berdampak negatif gitu pada diriku sendiri. Aku jadi nggak percaya diri, malah rendah diri, terus malah jadinya karena merasa rendah diri, merasa tidak berdaya gitu ya, jadinya ya udah tidak melakukan apa-apa gitu, bisa bermanfaat bagi aku, cemas, gelisah, pokoknya campur aduk kayak. Saat itulah aku pokoknya memutuskan untuk wah kayaknya media sosial ini udah nggak bagus lagi gitu untuk aku sendiri. Aku memutuskan untuk social media detox gitu, karena ya itu tadi kita media sosial harusnya bisa membuat aku mengeksplor banyak hal di luar sana, bisa berhubungan dan keep in touch dengan teman-teman dekatku gitu. Justru malah menjadi sebuah monster gitu yang menghantui aku, kayak kamu bisa nggak tuh kayak dia gitu kan. Aku juga akhirnya memutuskan untuk harus nih menjaga jarak dengan monster ini gitu, karena ya mana mungkin aku ada monster aku deketin gitu ya, pasti aku harus apa ya istilahnya melakukan perlindungan diri gitu, menjauh dari monster tersebut kayak gitu. Aku harus kembali lagi nih ke dunia nyataku kayak gitu. Seperti yang kita tahu juga gitu, karena kan social media detox itu adalah bagaimana penggunaan social media kita itu dikurangi dalam jangka waktu tertentu atau bahkan kita menghentikannya sama sekali kayak. Mungkin itu sih Andin sedikit cerita awal mula gitu ya, kenapa aku memutuskan untuk social media detox. Sebelumnya, thank you banget, Vi, udah mau cerita sama kita, udah berkenan juga sharing pengalaman. Mungkin bagi teman-teman di luar sana yang lagi nonton nih, dan bagi aku sendiri, relate banget gitu. Kita sering membandingkan diri kita, terutama untuk pencapaian mungkin ya, apalagi kita udah ada di semester akhir gitu. Aduh, kakak-kakak tingkat udah lulus, udah sidang, senang banget gitu kan. Jadi, apa ya, kalau aku boleh taruh istilahnya gitu, menambahkan juga, kayak we compare our hardest moment with someone else's best moment gitu, kayak sampai kapanpun itu nggak bakal pernah sebanding gitu, nggak bakal pernah apple to apple kayaknya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Vi, untuk melanjutkan obrolan santai kita, sharing santai kita hari ini, aku juga mau tahu dan teman-teman juga pasti mau tahu, kamu udah melakukan social media detox ini selama berapa lama sih Vi? Untuk berapa lamanya sih sampai saat ini, berarti social media detox ini udah aku lakukan selama 6 bulan terakhir, berarti di 6 bulan terakhir. Iya, soalnya 1 semester ya kayaknya. Udah cukup lama juga loh, 6 bulan tanpa sosial media. It's an outstanding achievement. Tangan dulu buat Via. Sejauh ini, Vi, tantangan apa aja sih yang kamu hadapi gitu? 6 bulan kan panjang ya, waktunya pasti ada juga tuh tantangannya. Kalau untuk tantangan itu sendiri kayaknya lebih ke banyak godaan kali ya dia, karena pastinya teman-teman di luar sana yang masih menggunakan media sosial itu mungkin lebih cepat dalam mendapatkan informasi di luar sana gitu ya. Baik pun misalkan hanya sesederhana tahu duluan tentang kelucuan-kelucuan yang dibagikan oleh teman lainnya gitu di media sosial, kemudian mereka misalkan membahas itu bersama-sama dengan aku, pastinya aku akan kayak aduh apa ya ini lagi mereka omongin, ini lucuan yang mana sih gitu, aku maksudnya nggak ngerti gitu kan dengan hal itu. Jadi mungkin lebih kepada uh,
jadi ada dorongan lagi untuk aduh apa aku harus balik lagi gitu ya menggunakan media sosial ini gitu, karena kalau enggak mungkin aku bakal nggak tahu apa-apa nih dari teman-teman gitu, nggak nyambung juga ngobrolnya atau jokesnya kayak gitu. Nah, tapi di luar itu juga mungkin ada sih timbul godaan dari dalam diri sendiri gitu ya, misalkan ada aja awalnya rasa penasaran, masih ingin tahu gitu. Itu yang teman-teman kemarin tuh yang udah pada seminar, kira-kira udah pada sidang belum ya gitu. Terus yang kemarin lagi ikut lomba, dia menang atau enggak ya kayak gitu. Terus juga yang lagi tren sekarang apa sih kayak gitu. Aku ketinggalan apa enggak ya kayak gitu. Jadi lebih kepada godaan-godaan itu sih. Jadi yang akhirnya menggoyahkan gitu ya niat-niat aku untuk melakukan social media detox itu. Tapi itu semua terjadi pada saat awal-awal sih, masih awal-awal aku mencoba social media detox ini. Dan pastinya social media detox ini juga kan apalagi di era modern kita saat ini gitu ya Din, yang serba cepat dan juga mudah gitu untuk kita mendapatkan bahkan saling bertukar informasi, pastinya cukup challenging sih untuk kita melakukan social media detox ini, terutamanya untuk aku ya kayak gitu pada awalnya. Tapi jujur sih, Vi, kalau dengar-dengar cerita tadi gitu ya, sharingnya, aku pribadi salut banget gitu dengan keteguhan hati kamu untuk menjalani semua ini. Dan teman-teman yang lagi nonton juga pasti salut ngelihat usaha kamu gitu. Apalagi udah 6 bulan ya, kita sehari nggak lihat sosial media aja rasanya kayak ada yang kurang gitu mungkin teman-teman di rumah juga. Dan aku melihat kayak kamu juga cukup berani untuk take a risk tuh nggak dapat update, dan kamu konsisten gitu dengan hal itu. Jadi itu patut diacungi jempol sih, Vi. Kalau kamu tidak tahu ini merupakan hal yang hebat, ini merupakan hal yang hebat. Yeay. Nah, Vi, selanjutnya bagi teman-teman yang ada kepikiran juga nih ingin melakukan social media detox, kira-kira kamu ada tips and trick nggak agar bisa teguh pendirian untuk menjalani social media detox secara konsisten? Mungkin di sini aku sedikit memberikan saran aja kali ya untuk teman-teman semua, yang teman-teman and here we share semua gitu yang lagi nonton saat ini, dan apabila kalian berniat untuk melakukan social media detox, berdasarkan pengalaman aku mungkin ada satu saran yang bisa aku berikan. Itu pertama mungkin lebih ke ingat kembali gitu tujuan awal kalian melakukan ini tuh apa sih kayak gitu, memutuskan untuk melakukan social detox ini tuh apa. Aku pribadi selalu mengingat kalau misalkan media sosial ini tuh udah lagi bukan hiburan lagi, bukan lagi sesuatu yang menyenangkan lagi buat aku gitu. Tidak lagi memberikan dampak positif juga, dan malah lebih seringnya memberikan emosi negatif gitu kan, karena aku cemas, gelisah, iri dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya mungkin yang harus disadari itu untuk apa juga gitu kita masih melakukan sesuatu yang gak memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri kayak gitu. Perlu diingat juga kita harus melakukan hal-hal yang justru membuat kita memiliki pandangan dan juga emosi yang positif gitu tentang hidup ini maupun diri kita sendiri kayak gitu. Dan juga perlu diingat juga mungkin buat teman-teman yang berniat dan juga ingin tetap bertahan gitu ya lagi melakukan social media detox ini, diingat juga gitu masih banyak hal-hal nyata di dunia ini yang bisa kita explore, yang bisa kita lakukan gitu, yang dapat membuat pribadi kita lebih berkembang. Lebih baik kita fokus juga pada diri sendiri, dan lagi pula social media ini bukan juga satu-satunya tempat atau wadah gitu buat kita untuk tetap berhubungan atau mungkin tetap update gitu ya dengan lingkungan sosial kita kayak gitu. Pada intinya sih apabila dihadapkan dengan tantangan yang sebelum-sebelumnya kayak gitu ya, godaan-godaan gitu. Intinya ingat kalau misalkan tujuan awal kita itu apa sih dan bagaimana dampaknya nanti gitu social media detox ini untuk kita. Kayak gitu sih Andin. Nah, dicatat ya teman-teman. Yang pertama itu ingat tujuan awalnya apa, terus lihat juga dampaknya itu seperti apa. Kalau misalnya sudah tidak positif ya mengapa dilanjutkan ya kan? Dan yang terakhir juga ingat bahwa banyak hal-hal nyata di dunia ini yang masih bisa teman-teman explore, masih bisa teman-teman lihat dan apresiasi gitu ya. Appreciation of beauty and excellence lah istilahnya. Sekarang untuk memperlengkap informasinya, dampak apa sih, Vi, yang kamu rasakan gitu? Soalnya kan kita belajar selalu kayak sebab akibat. Jadi ada pemicu, ada dampak gitu. Gimana, Vi? Boleh diceritakan? Oke, kalau untuk dampak itu sendiri, sepertinya teman-teman juga sudah sedikit terbayang ya tadi, kalau misalkan tidak didominasi dengan dampak positif aja, tapi juga ada dampak negatifnya kayak gitu. Nah, untuk dampak positifnya itu sendiri,
tentu sangat aku rasakan gitu ya selama aku melakukan social media detox ini gitu, selama 6 bulan terakhir. Banyak sekali dampak positifnya bagi aku sendiri ya. Yang pertama, aku merasa bahwa aku lebih fokus gitu pada diriku sendiri. Maksudnya ketika aku melaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan aku sehari-harinya tuh aku lebih konsentrasi kayak gitu. Aku lebih ya udah fokus melakukan yang terbaik gitu, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, terus tidak penasaran dengan pencapaian orang lain seperti apa kayak gitu. Jadi intinya aku lebih fokus pada diri aku sendiri, memperbaiki diri, merefleksi diri, terus juga ya itu tadi gitu ya teman-teman, banyak hal-hal baru yang akhirnya tereksplor oleh aku karena waktunya mungkin dibandingkan aku hanya scrolling terus membandingkan diri dengan orang lain, mencemaskan apa yang orang lain bagikan di media sosial, aku lebih memiliki waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengeksplor ternyata tuh aku memiliki minat ini loh, bakat ini loh gitu dalam diri aku selama ini kayak gitu. Misalkan aku kemarin-kemarin itu baru aja belajar bahasa baru. Terus juga misalkan ternyata aku senang nih untuk baca buku gitu ya, mempelajari hal-hal baru gitu yang belum pernah aku temui sebelumnya. Terus jadi dapat hobi baru juga. Aku sering coba-coba masak seperti itu. Terus juga hubunganku nih dengan orang-orang sekitar mungkin jadinya lebih erat lagi ya karena aku jadi lebih sering berinteraksi atau komunikasinya lebih intens lagi gitu dengan mereka dibandingkan mungkin selama aku menggunakan media sosial tuh terkadang aku sudah merasa oh ya aku sudah tahu nih kabarnya mereka dari apa yang mereka bagikan di Instastory misalkan ya, terus dari curhatan-curhatan mereka tanpa aku menanyakan langsung gitu. Nah itu mungkin yang akhirnya ketika sosial media detox ini aku jadi lebih interaksinya lebih intensif gitu dengan mereka pun. Kemudian juga ya itu tadi ya hidup aku mungkin jadi lebih produktif sehari-harinya gitu karena hmm, aku lebih banyak mengisi waktu luang aku dengan melakukan kegiatan-kegiatan aktif, misalkan berolahraga, terus juga mungkin memberikan uh, bermanfaat untuk aku ke depannya kayak membaca buku, terus juga belajar bahasa baru kayak gitu. Jadi tidak diselimuti dengan rasa penasaran atau kecemasan terhadap apa yang dibagikan orang-orang lain di media sosial kayak gitu. Nah, tapi di samping dampak positif itu pun ada dampak negatifnya teman-teman karena seperti yang teman-teman tahu juga gitu kalau misalkan di era modern ini seperti yang aku tadi bilang gitu ya selalu diingatkan juga kita agak cukup sulit gitu bagi kita untuk betul-betul terlepas dari dunia digital ini kayak gitu terutamanya mungkin media sosial segala informasi terus kegiatan-kegiatan kita kan saat ini juga banyak lewat platform digital ya dunia gitu jadi dampak negatifnya yang aku rasakan pun terkadang yaitu tadi gitu tertinggal informasi tentang suatu hal yang mana mungkin orang lain sudah tahu terlebih dahulu kayak gitu. Nah, saran aku sih untuk mengatasi hal itu kita perlu nih memilah-milah media sosial mana yang memang betul-betul kita butuhkan gitu untuk aktivitas sehari-hari kita dan mana yang bisa kita buang gitu yang benefitnya mungkin kurang nih untuk diri kita sendiri kayak gitu. Nah, dengan begitu informasi-informasi penting yang kita butuhkan setiap harinya itu tetap kita dapatkan misalkan informasi perkuliahan, terus pekerjaan maupun misalkan berita-berita terkini yang terjadi kayak gitu itu mungkin tidak akan tertinggal kayak gitu dikarenakan kan social media detox ini pun bukan berarti teman-teman tuh menghentikan atau membuang semua aplikasi media sosial yang kita punya gitu ya kemudian kita seketika terlepas nih dari dunia ini gitu enggak gitu juga ya teman-teman jadi yang perlu diingat tuh social media detox ini juga tuh kita menggunakan segalanya itu secukupnya seperlunya dan sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Mungkin itu sih Din. Baiklah, kalau aku boleh rangkum berarti sepertinya lebih mindful ya, Vi, lebih menghayati gitu apa yang kamu lakukan, bagaimana hubungan kamu dengan orang, dan juga mungkin lebih mengenali diri sendiri ya, kayak, oh ternyata Via punya interest ini nih, ternyata aku tuh bisa loh ngelakuin ini dari yang sebelumnya mungkin tidak disadari gitu. Dan intinya gunakan secukupnya, seperlunya, terus sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Ya kan, Vi? Betul? Setuju? Betul sekalian. Setuju ya. Karena yang berlebihan juga tidak baik, yang terlalu kurang juga tidak baik gitu. Jadi secukupnya saja. Mantap banget Vi, senang banget sejujurnya aku dengerin
Via sharing hari ini, karena kita pasti belajar banyak dari cerita Via dan mungkin muncul insight-insight baru, hidayah-hidayah baru dari cerita tadi gitu, dapat sudut pandang baru juga. Dan next, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu hal ini worth it nggak untuk kamu coba gitu, atau orang lain coba? Dan kalau kamu diberikan kesempatan untuk ngajak orang lain untuk melakukan social media detox ini, kira-kira apa yang akan kamu ucapkan gitu untuk ngajak orang lain, yuk melakukan ini sama-sama gitu. Nah, kalau ditanyakan worth it atau enggak untuk dicoba, berdasarkan pengalaman aku selama ini dan dampak yang aku dapatkan ya teman-teman dari social media detox ini, menurut aku social media detox itu hal yang worth to try banget. Aku rekomendasikan ini untuk teman-teman semua gitu, meskipun kalian mungkin tidak mengalami hal yang sama dengan aku gitu ya, apa yang latar belakangnya untuk memutuskan social media detox ini, tapi percayalah kalau kita tuh tetap butuh waktu untuk rehat sejenak dari media sosial ini, untuk fokus gitu ya dengan melakukan hal-hal baru yang bisa kita explore di luar sana, terus juga untuk fokus dengan dunia nyata sesungguhnya, terus juga mengembangkan diri kita sendiri daripada kita membandingkan diri dengan apa yang ditampilkan oleh orang lain di media sosialnya kayak gitu. Dan ini memanglah tidak mudah ya teman-teman, awalnya pun terasa aneh bagi diri aku sendiri, tapi semua itu sepadan gitu dengan apa yang akan kita dapatkan nantinya kayak gitu. Pelan-pelan saja, ini semua butuh proses, tentunya termasuk social media detox ini juga tidak instan. Take your time, pelan-pelan aja dari seminggu dulu, mungkin baru nanti sebulan, dan akhirnya mungkin bisa keterusan nih sama kayak aku terlanjur nyaman kayak gitu. Mungkin itu sih Andi. Terlanjur nyaman ya Via. Betul banget. Aku pribadi juga kalau misalnya diizinkan untuk berpendapat, dan mungkin teman-teman juga gitu ya, setuju gitu bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana kita tuh butuh untuk fokus sama diri kita sendiri gitu. Istilahnya kayak, kan kita biasanya nyebut quality time dulu sama keluarga, atau quality time dulu sama pacar gitu. Tapi kita juga butuh loh teman-teman quality time sama diri kita gitu, untuk mengenali diri kita lebih jauh, untuk menenangkan diri juga gitu. Karena balik lagi ya, sebenarnya manusia tuh punya pace-nya sendiri ya nggak sih, Vi? Maksudnya kita nggak harus nyamain pace kita sama orang selalu gitu. Bergerak maju tuh nggak hanya sprint, teman-teman. Bisa jogging, bisa jalan, kadang juga bisa merangkak ya, bisa ngesot gitu. Yang penting bergerak maju, yang penting dalam keadaan yang sehat kayak gitu. Dan betul banget kata Via, take your time. It's okay to take one step at time. Gak usah buru-buru sprint gitu, takutnya ada batu atau bisa ada apa terus keseleo jatuh, kan lebih susah ya teman-teman. Analoginya seperti itu gitu. Kita nggak harus mengikuti pace-nya orang lain seperti apa. Nah, terakhir nih Vi, kalau boleh kamu memberikan reminder ke kita semua terkait penggunaan sosial media, boleh silahkan disampaikan Vi, biar kita bisa nih reminder gitu. Kalau untuk reminder sih tidak banyak ya Din yang ingin aku sampaikan buat teman-teman and here we share semua yang lagi nonton. Hanya saja aku ingin memberikan pesan gitu kepada teman-teman semua kalau segala hal apapun itu gitu ya, apabila kita berlebihan pasti tidaklah baik gitu. Sehingga mawas diri inilah gitu yang hal yang paling penting. Kita perlu punya alarm gitu untuk memberikan peringatan ketika suatu hal itu tidak lagi bermanfaat atau berdampak positif bagi diri kita sendiri gitu. Serta perlu adanya alarm yang memberikan peringatan kapan nih kita harus berhenti dan harus keep the distance from it gitu. Dari social media detox ini pun bisa dikatakan sebetulnya we disconnect to connect gitu. Kita kan disconnect nih dari orang-orang yang ada di dunia digital gitu, tapi kita sebenarnya connect dengan kembali connect nih dengan kehidupan nyata kita gitu, dengan pribadi kita sendiri kayak gitu. Jadi yang ingin aku ajak ke teman-teman, mungkin mari kita posting less, doing more, kemudian juga comparing less, reflecting more. Jadi semangat untuk teman-teman semua yang berniat untuk melakukan social media detox, pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Pokoknya semuanya butuh proses kok kayak gitu. Oke, thank you banget Vi untuk kehadirannya hari ini di tengah jadwal yang sibuk juga, dan aku tahu juga Vi yang ngambil semester antara ya Vi di tahun ini, terus sharingnya juga di episode kali ini, we definitely learn a lot, terus we also got a lot of
new perspective gitu ya, I would say, di percakapan kita tadi. Aku dan teman-teman yang lagi nonton cuma mau bilang makasih banyak ke Via karena udah mau cerita-cerita di sini, udah mau open up, udah mau berbagi gitu. Semoga Via dan keluarga sehat selalu, dan aku harap segala aktivitas kamu berjalan dengan lancar gitu. Ya walaupun ada hambatan juga semoga bisa tertangani dan terhandle dengan baik kayak gitu. Oke, teman-teman. Kalau gitu ditunggu episode And Here We Share selanjutnya. Dan sekarang mari kita berdadah-dadah ria dulu dengan Via. Oke, saatnya berpisah. Dadah, Via. Sampai jumpa teman-teman semua. Semoga bermanfaat pengalamanku hari ini ya. Iya sih, Vi. Soalnya waktu itu juga pernah ada email yang masuk kan ke aku. Kalau misalnya Teh Andin, enak ya, banyak gitu maksudnya kegiatannya. Terus juga waktu itu aku tuh sempat masuk koran juga kan. Jadi mungkin itu hal yang mengganggu gitu bagi orang lain. Ya sebenarnya maksud utama dari aku sih pengen mengabadikan aja gitu ya, Vi. Soalnya kan kalau di media sosial tuh archive-nya lebih rapi gitu. Maksudnya kita bisa kilas balik mau lihat tanggal berapa, momen apa, dibanding kalau kita misalnya nyimpan di folder aja gitu atau di hard disk yang mungkin bisa hilang gitu. Sebenarnya sama sih di sosial media juga. Terus buat ngabarin juga gitu ke keluarga-keluarga yang memang jauh dan nggak bisa satu-satu dipapai gitu istilahnya. Gitu. Cuman ya ada beberapa yang mungkin melihatnya sebagai ih kok pamer banget sih gitu. Gitu sih Vi, kalau aku tuh. Ya, iya betul. Makanya mungkin di sini aku kayak apa ya, Din? Sebetulnya yang tadi aku sampaikan tuh aku ingin mengingatkan gitu ke teman-teman semua. Karena kan di sini kita juga tidak bisa gitu ngambil hak orang lain untuk memposting apapun di media sosial gitu ya. Dalam artian mereka bebas gitu untuk mengabadikan momen-momen berharga dalam hidup mereka, momen-momen membahagiakan yang mungkin mereka ingin kedepannya tuh dengan mudahnya untuk melihat-lihat kembali nih momen-momen berharga itu kayak gitu di Instagram. Nah, itu kan tidak mungkin gitu kita ngambil hak mereka sebagai manusia ya kayak gitu. Nah, di sini makanya karena kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu, aku makanya ingin memberikan pesan aja gitu ke teman-teman semua kalau misalkan karena kita nggak bisa mengontrol orang lain ya berarti saat ini yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri gitu. Kita harus mawas diri gitu. Seperti yang tadi aku bilang nih, kita harus punya alarm gitu ya. Oh ini udah nggak baik lagi nih. Oh berarti aku nih yang harus sadar gimana nih caranya untuk aku bisa uh, mengontrol diri aku sendiri gitu. Karena kan untuk orang lain ini sendiri kan kita nggak bisa kontrol gitu ya apa yang mereka posting, apa yang mereka ingin bagikan kayak gitu. Nah dengan kayak rasa kecemasan kita gitu tentang membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu kan kita nih yang bisa kontrol kayak gitu. Nah itu mungkin social media detox ini gitu salah satunya kayak gitu. Sih. Soalnya kan ya kita juga sebenarnya nggak tahu ya orang lain lagi struggling apa gitu. Maksudnya yang kita lihat tuh kayak atasnya batu es aja ya kan, cuma surface-nya aja gitu. Kalau aku boleh sharing pengalaman pribadi juga, ya emang orang yang ngasih tahu itu ke aku, tahu aku udah ngabisin berapa untuk kayak konsultasi dan juga terapi menangani semua isu dan masalah yang ada di hidup aku kan enggak gitu. Aku juga cuma post my best moment aja. Betul. Dan misalkan contoh yang tadi aku juga nih kayak ngeliat kakak kelas dengan mudahnya, oh dia udah seminar lagi, dia udah sidang lagi. Padahal kan kita juga nggak tahu ya di balik itu pasti mungkin dia juga struggle-nya apa ya, dia survive-nya mungkin lebih sulit daripada aku gitu untuk sidang dan sebagainya, nyusun skripsi gitu. Dan ya itu gitu yang kita lihat di media sosial kan luarnya aja ya teman-teman gitu pasti ya momen-momen yang dibagikan pasti yang membahagiakan gitu kan yang enak untuk dilihat kembali gitu kan, diingat kembali pasti seperti itu kayak gitu. Jadi ya itu sendiri sih mungkin yang aku ingin sampaikan gitu ya.